Oke kawan, salam jumpa lagi dengan Arkombud. Kali ini saya akan coba berbagi mengenai error lagi. Karena mesin-mesin tipe front loading yang seperti ini, kebetulan kita ada mesin yang lagi dibongkar, kita akan tunjukkan sesuai dengan pengalaman error-error. Ada berbagai macam error, nanti saya akan coba sedikit berbagi sama teman-teman. Yang pertama adalah error yang angka depannya adalah 1. Ada error 10, ada error 11, berbagai macam. Yang intinya adalah angka depannya 1. Angka depannya 1 berhubungan dengan, kita langsung saja ya kawan, air masuk. Air masuk itu dimulai dari keran di sini. Ini karena dilepas, jadi ini dari keran. Ada filter ini kita lepas. Oke, ini filter. Ini kalau tersumbat dia juga akan memunculkan error. Intinya error depannya angka 1. Bisa jadi error 10, bisa jadi, pokoknya kita bisa prediksi dia biasanya kalau berangka 1 berhubungan dari mulai start dari air masuk sampai ke solenoid atau electric valve. Solenoid valve, jadi ini adalah keran otomatis air masuk. Sebelum ke solenoid juga di sini sama dengan ini ada filter lagi. Jadi kawan-kawan bisa cek, satu filter ini, filter inlet yang dari keran, yang kedua filter dari solenoid sendiri, langsung ke solenoid. Nah, langkah terakhir adalah kita cek solenoidnya, dia akan lilitannya masih berfungsi apa sudah putus, demikian juga valve di dalamnya. Itu mengenai error 10. Dan bisa jadi di modulnya ada semacam teriak. Dia juga bisa mengakibatkan error 10 apabila tidak mengirimkan sinyal ke tegangan ke solenoid. Oke. Untuk selanjutnya adalah error berkepala 2. Error berkepala 2 biasanya berhubungan dengan air pembuangan, teman. Drain pump. Komponen utamanya adalah drain pump. Kalau yang tadi komponen utamanya adalah solenoid valve, kalau yang ini drain pump. Jadi yang berkepala 2 berhubungan dengan air buang. Bisa jadi drain pumpnya sendiri yang macet, atau lilitannya juga putus, gulungannya ini putus. Bisa juga dia tidak mutar lagi karena macet, bisa kita perbaiki untuk baling-balingnya. Yang terakhir mungkin bisa jadi yang di mode lagi-lagi teriak yang memberikan tegangan ke drain pump. Jadi bisa kawan-kawan bisa telusuri jalur wiring diagram dari pengkabelannya, bisa secara manual. Demikian yang tadi juga bisa dari solenoid valve, kita bisa telusuri teriaknya yang kemana, yang mana, satu persatu bisa. Untuk selanjutnya adalah error yang berkepala 3. Kepala 3 biasanya berhubungan dengan ini kawan, pressure switch
Jadi bisa jadi membran di dalamnya juga sudah bocor. Bisa juga yang sering saya temuin dia kemasukan semut. Itu kawan-kawan. Oke, jadi intinya kawan-kawan bisa lihat kalau kepala 3 adalah di pressure switch. Jadi yang saya sebutkan tadi, yang kepala 1, 2, 3 itu intinya angka error, angka depan kawan. Yang belakangnya bisa 1, 2, 3 gitu. Nanti kita bisa lihat ke arah mana dia errornya. Untuk selanjutnya, error dengan angka depan 4 biasanya ini kawan berhubungan dengan door safety lock atau door lock atau pengunci pintu. Itu juga bisa ditimbulkan dari komponen itu sendiri ataupun bisa jadi dari teriak di modul. Jadi kawan-kawan bisa cek satu persatu. Pintu tidak nutup pun dia akan error. Contohnya E41 adalah pintunya terbuka yang pernah saya alami. Kalau yang 42 adalah problemnya dari door locknya itu sendiri. Kalau 43 adalah teriaknya. Jadi kawan-kawan bisa ingat-ingat yang pernah saya alami. Saya hanya berbagi saja. Mudah-mudahan ini juga bisa bermanfaat. Selanjutnya, oh ya kawan, yang saya di video ini adalah itu door lock yang manual. Dia biasanya terbukanya pakai sensor, dia akan manual, agak lama ditunggu karena dia nunggu dengan PTC-nya dingin baru dia terbuka. Beda dengan yang ini kawan. Kalau yang ini otomatis, jadi di saat dia tegangan ke door lock putus, lepas, dia akan langsung otomatis lepas. Selanjutnya kita akan ke error kepala atau angka depan 5. Angka depan 5 biasanya berhubungan dengan motor bisa dinamo, apapun disebutnya kawan-kawan, banyak penyebutan. Contohnya adalah error yang saya alamin 52 kepala 5 depannya 5 itu biasanya berhubungan dengan tachometrik ya, namanya ini tachometrik generator. Jadi dia tegangan masuk, dia tidak bisa mengirimkan sinyal lagi. Biasanya keluhannya tidak mau mutar, atau mutar dia langsung kencang, langsung cepat, dia tidak bisa. Kalau biasanya ini adalah pengontrol, dia pelan dulu baru putar kencang. Biasanya ciri-ciri secara umum begitu kawan. Terus kemudian bisa juga pernah nemuin di E5F saya, munculnya itu yang berdisplay, dia munculnya angka huruf kelihatan E5F itu adalah di modul, dia di modul tapi yang berhubungan memberi tegangan ke dinamo itu kawan ya. Bisa juga kita sedikit cek kalau memang dinamonya normal, kita bisa juga cek di modul yang daerah motor, bisa juga begitu. Ada juga teriak yang ada di sana, ada di modul, kita bisa cek juga tegangannya menuju ke motor. Untuk karbon brush kita sudah pernah bahas waktu di video sebelumnya, kita pernah cabut errornya, bisa kawan-kawan lihat. Untuk selanjutnya adalah error berangka 6. Angka 6. Kawan. Angka 6 biasanya berhubungan dengan heating element, atau ini kan untuk pemanas
air yang ditabung, dia akan memunculkan error angka 6. Contohnya yang pernah saya alami adalah dia yang sudah short circuit, atau dia istilahnya konslet kalau bahasa umum, itu adalah E68. Jadi dia tegangannya langsung masuk ke ground konslet, jadi dia errornya 68. Bisa juga di E6H. E6H biasanya kalau heating element dikontrol sama di modul tuh ada relaynya. E6H itu relay yang ada di modul menuju ke heating element bermasalah. Selanjutnya adalah E yang berkepala, error berkepala 7. Berkepala 7 itu berhubungan masih di sekitaran heating element, tapi di sini ada sensor NTC namanya kawan, probe NTC, yaitu negatif temperatur koefisien. Dia short circuit, contohnya E71 dia muncul. Jadi saya pernah nemuin E71 ini adalah NTC-nya bermasalah, dia short circuit. Untuk selanjutnya kita akan menuju ke E berangka 8. Biasanya kalau E berangka 8 adalah di panel atau yang bisa disebut PCB display atau modul display, atau umumnya display board, atau kita sebut dengan PCB display. Itu kawan, biasanya depannya 8. Untuk selanjutnya adalah 9, error 9 yang depannya berangka 9 adalah di modulnya itu sendiri, mainboard PCB. Jadi komponen utamanya main PCB-nya ini bermacam-macam error. Intinya kawan-kawan bisa cek apabila di depannya angka 9, bisa dicek di modulnya bisa dia komunikasi antara pemberian sinyal tegangan ke display, error bisa. Intinya di modul. Ada juga beberapa tipe yang munculnya nggak pakai angka. Jadi saya kasih contoh yang di ini namanya shock breaker atau shock breaker. Itu ada beberapa tipe yang ada sensornya. Dia akan jadi sensor berat namanya. Dia munculnya kalau dia sensornya problem EC3 yang pernah saya temuin. EC3 itu biasanya berhubungan dengan, biasanya kalau yang ada sensornya itu enggak dua begini. Ini kan dua shock breakernya, ada yang 3. Jadi yang 2 shock breaker biasa, yang satu untuk mengukur beban berat dari apa yang kita cuci. Ada juga satu lagi mungkin sensor, ada tipe-tipe tertentu yang di solenoid itu ada sensor, itu juga bisa memunculkan error. Yang pernah saya temuin EC1 adalah dia airnya terlalu kecil, sensor itu membaca, akhirnya dia muncul error. Kemudian ada beberapa yang untuk error tanpa angka, yaitu maksudnya saya depannya tanpa angka. Jadi saya pernah menemui EF5 itu adalah
unbalancing, atau artinya beban tidak seimbang dia. Jadi untuk yang ada sensor di shock breakernya, dia akan membaca bahwa beban tidak seimbang, dia akan memunculkan EF5 ya kawan-kawan. Terus pernah juga menemukan EF2. EF2 itu adalah dia terlalu banyak busa, karena mesin front loading begini setahu kami, yaitu dia tidak dimungkinkan untuk memakai sabun yang busanya banyak, jadi dia rendah busa. Jadi kalau busanya terlalu banyak, dia akan mempengaruhi kinerja mesin. Jadi sensor untuk busa dia akan bekerja dan memberhentikan mesin. Jadi biasanya itu munculnya EF2. Oke. Terus ada beberapa lagi yang akan saya bagi juga, yaitu EH2. EH2 yang pernah kami temui adalah ternyata tegangan di PLN plug kita ukur yang di tempat mesin itu tegangannya terlalu tinggi, dia akan muncul. Jadi mungkin solusinya kita pasang step down atau kita pakai staff wall. Yang selanjutnya adalah EH3. Ini yang sering sekali yang saya temuin, EH3. EH3 adalah tegangan di tempat mesin tersebut terlalu rendah. Jadi di bawah 220 biasanya di bawah 220 agak jauh, jadi dia akan error juga, mesin tidak bekerja normal. Oke, satu lagi tambahan saya kasih di ini bedanya. Ini dinamo yang memakai carbon brush atau full brush, kalau yang ini untuk inverter kawan ya. Modulnya juga beda, ada beberapa tipe. Oke, demikian yang bisa saya bagi pengalaman buat teman-teman, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan saya ucapkan salam berbagi. Terima kasih.